Saya minta sama Pak Prabowo, ini petinggi-petinggi negara yang haus duit dan miskin iman ini tolong dipecat-pecat, Pak. Ya, saya berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan saya menjadi Mahkamah Agung, ya, ketua Mahkamah Agung atau ketua Kejaksaan Agung, kepala Kejaksaan Agung. Saya berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Pak Prabowo mengangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung atau kepala Kejaksaan Agung. Akan saya pecat hakim kayak gitu semua. Hakim dan jaksa yang nggak benar saya pecat. Saya lihat track recordnya. Kalau nggak benar habis semua saya. Program saya pertama ketika saya menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung adalah memecat hakim-hakim yang nggak benar, memecat karyawan yang nggak benar. Setelah itu, kalau saya diangkat menjadi kepala Kejaksaan Agung, akan saya pecat jaksa-jaksa yang nggak benar. Itu program saya yang utama. Kaget nanti ketika ada ribuan jaksa yang saya pecat, saya gampang tinggal buka lagi formulir pendaftaran sebagai jaksa. Yang golongannya sudah memenuhi syarat suruh naik menjabat. Ngapain kita pusing? Daripada kita miara tikus di kantor kita, bikin rusak anggaran negara, bikin rusak tatanan hukum, ya kan? Gitu. Kejadian pada hari Kamis tanggal 6 kemarin menuai pro dan kontra, ya. Namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut, ya, dilaporkan. Yang dilaporkan siapa, Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arinasution, ya, dan kawan-kawan Total ada berapa orang, Pak? Ya, kita belum bisa menghitung, ya, karena tidak tahu jumlahnya juga, tapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Pak, berarti atas adanya laporan itu sudah ada ketetapan dari Majelis Hakim PN Jakarta Utara, Pak. Artinya ada hal yang diduga melanggar dalam aturan persidangan gitu, Pak, terkait dengan keributan itu. Ya, itu kan sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Caranya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti Pak nggak salah, berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti ya, yang sampai naik meja. Ya, betul, terus kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasalnya, Pak? Ada pasalnya nggak, Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu. Kura-kura ninja tidak takut di penjara. Silakan Pak Majelis Hakim, Pak Ketua Mahkamah Agung. Masyarakat menunggu ketegasan dari Mahkamah Agung untuk menangkap mereka. Masukkan saja, Pak. Kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan dan sah untuk ditahan. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki gua ke meja. Saya pernah gigolo, saya pernah jadi ART, saya pernah jadi kondektur, saya pernah jadi tukang solder. Saya nggak tahu kenapa kaki gua tiba-tiba loncat ke meja. Ini otak di mana sih? Otak di mana sih? Kok berani ngomong gitu di medsos? Aduh, betapa hancurnya kualitas dan harga diri para pengacara di Indonesia ini, sebagian tentu, ya. Saya pernah gigolo, saya pernah tukang solder, saya pernah tukang copet, saya pernah tukang copet di Senen, saya pernah asisten debt collector. Memalukan, mau muntah gua. Dah, udah deh. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang buntut ricuh di pengadilan. MA perintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat laporkan Rasman ke penegak hukum. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. 2025 dan juga beberapa video dan pemberitaan media massa online yang beredar terkait kegaduhan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan.
atau content of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Ya. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di-OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian babrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini, saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh. Agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan. Pertanyaannya, bolehkah diganti? Boleh. Kalau hakimnya tidak netral, tidak profesional. Jangan dilihat kami sepotong-sepotong. Itu akumulasi sudah 3 sidang sebelumnya. Kami berontak secara konstitusional. Kalau saya dibilang contempt of court dan Firdaus, bagaimana dengan Nikita Mirzadi yang mendorong Mike sampai jatuh dan melempar kertas di muka persidangan? Apa maksudnya? Ada jaksa juga. Kalau itu contempt of court, dihukum. Bagaimana dengan hakim yang melompat, dengan terdakwa yang melompat ke meja ketua majelis mau menangkap karena kecewa dia di Banyuwangi? Apa tidak cukup itu jadi pembelajaran? Kok Anda masih merasa hakim-hakim punya solidaritas? Harusnya panggil kami, koreksi. Permintaan kami sangat sederhana, terbuka untuk umum dan live oleh media. Itu saja. Di mana logikanya? Orang yang terdakwa minta terbuka, selalunya orang yang korban minta terbuka. Ini tidak, kebalik. Terus hakim sekarang atas nama dia berkuasa bilang kami dilaporkan, bawa, yaudah. Kalau memang begini hukum, udah. Pak Prabowo sudah mengatakan, nih, saya putar ya, mana handphonenya? Bang, saya mau nanya sama abang. Ya. Pernah nggak abang ketika membela klien abang sampai naik ke atas meja? Dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah. Oke, kita mau lihat dulu. Ini dia kuasa hukum dari Bang Rasman. Ini namanya Firdaus ini. Kemarin yang naik ke atas meja ya. Emang kalau jago takut? Emang apa hubungannya ya bela diri dengan naik? Tanggapannya bang, sampai naik ke atas meja? Dari jawabannya itu kelihatan betapa logikanya benar-benar sangat rendah. Kasihan kelin-kelin dia. Mana ada orang emang kalau jago karate bisa melayang langsung ke atas meja? Emang dia mau pamer di atas meja bahwa gitu. Dia mau pamer, ya kan? Ya. Bang, secara etika persidangan ketika ada hal-hal seperti itu seperti apa sih bang? Itu jelas melanggar. Jadi satu lagi ya, sesudah sidang mau diulang yang kedua, ya. Rasman itu di depan meja sidang depan hakim, koruptor katanya. Ke siapa? Ke hakimnya. Itu bang ditayang, itu lebih suruh lagi. Pukul-pukul meja. Kenapa kalau ada? Ya, itu kalau di Amerika, di Singapura itu langsung menit itu namanya contempt of court, langsung dimasuk penjara oleh hakim. Iya. Kita harus diproses pidana dulu oleh polisi. Oke. Itu karena pasal 217 sama 317 bisa masuk penjara. Oke. Dan makanya saran saya kepada Mahkamah Agung, cabut
SK BAS berita acara sumpah. Kalau itu karena mengeluarkan ke pengadilan, kalau itu dicabut tidak bisa praktek lagi. Si Firdausi sudah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Tapi dia udah pindah lagi kayak organisasi lain. Oh Bang, sebetulnya ada berapa organisasi untuk advokat sih Bang? Udah nggak kehitung. Banyak ya? Ketika ada statement dari Kongres Advokat Indonesia, kalau saya tidak salah, koreksi saya ya, kemarin sempat ada press conference juga dari Kongres Advokat Indonesia bahwa organisasi tersebut mengeluarkan dalam tanda kutip sang kuasa hukum. Betul nggak sih Bang? Ya udah dipecat dia dari KAI. Tapi kalau begitu, kalau masih banyak organisasi sudah pindah. Sudah pindah dia ke organisasi lain. Berarti masih bisa menjadi pengacara. Akhirnya bisa jadi pengacara. Makanya karena begitu, karena banyak organisasi pengacara, orang bisa loncat-loncat dihukum loncat. Saya sarankan kepada Ketua Mahkamah Agung, kan pengacara itu untuk praktek ada 2 persyaratan. Punya kartu pengacara yang dikeluarkan oleh organisasi, habis itu disumpah oleh pengadilan, keluarlah SK BAS namanya. Surat keterangan berita acara sumpah. Setiap sidang harus ditunjukkan 2 ini. Kalau dua-duanya nggak ada, nggak boleh sidang. Kalau kartu advokat dia bisa pindah, dapat lagi kartu advokat. Kalau surat BAS berita acara sumpah itu sekali dicabut, seumur hidup dia nggak bisa praktek lagi. Makanya semua orang sudah menyatakan dengan kelakuan. Pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Mahkamah Agung. Sekali lagi kami semuanya meminta maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, meminta maaf kepada Kepala Kejaksaan, meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, meminta maaf khususnya kepada Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang pertama itu. Yang kedua, awal mula keributan ini benar kata Ibu ini. Jadi awalnya itu kami sidang dengan baik dan tertib. Jujur saya bagaikan kejatuhan durian busuk saya. Ketika pertama kali sidang dibuka oleh Bu Hakim, beliau memanggil klien kami dengan kata, "Rasman, sini kamu. Kau sini Rasman." Akhirnya saya protes. "Maaf yang mulia, Saudara Rasman Arief Nasution, klien kami bergelar doktor. Tolong panggil dokter. Tidak usah apa segala itu. Kamu tidak usah membantah bla 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 bla." Saya bagaikan kejatuhan durian runtuh. Saya pikir seorang wanita lebih halus daripada laki-laki. Tahu-tahu nih lebih parah bahasanya. Mulai dari situlah kami mulai komunikasi, miskomunikasi. Makanya saya bilang tadi sini berawal dari hakim semua kegaduhan ini, bukan dari kami. Lalu terakhir Bang Rahman di sidang keempat, beliau ingin membisikkan sesuatu kepada Bang Hotman, tetapi pegawai pengadilan euforia, mendorong dan mencekik klien kami, menganiaya. Lalu ditambahkan lagi dengan datangnya segerombolan jaksa, saya bilang segerombolan jaksa, dengan berteriak-teriak ribut. Dan saya sebagai kuasa hukum Bang Rahman kaget, panik. Ketika itu saya sedang siap-siap mau berdiri. Akhirnya saya di atas meja kaget. Ditegur oleh jaksa, saya turun. Karena spontan. Saya naiknya aja bagaimana, saya nggak paham. Tapi itu sifatnya spontan. Nah akhirnya itu naik saya di meja itu berimbas pada pemberhentian saya atau pencabutan kartu anggota saya di Kongres Advokat Indonesia. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah masuk lagi ke Veradi WPI dan saya sah. Mahkamah Agung menanggapi keributan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara 2 pengacara ternama yakni Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris. Juru bicara MA Yanto menegaskan pihaknya mengecam keras kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan tersebut karena menilai kejadian itu tidak pantas, tidak tertib serta merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan. Untuk itu MA memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum dan organisasi advokat yang menaungi Rasman dan Hotman untuk ditindak secara tegas atas pelanggaran etik. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. Terkait hak undur diri hakim dari mengadili perkara, Yanot menjelaskan pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 KUHP. Dengan begitu, apabila tidak ada alasan untuk keadaan-keadaan sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang tersebut, hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara.
Mahkamah Agung lanjut dia berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim Indonesia dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konstitusi. Sebelumnya, kericuhan pada sidang sebenarnya berawal dari laporan yang dilayangkan Hotman pada Rasman. Hotman dilaporkan oleh mantan asisten pribadinya Iklim Hakim terkait dengan dugaan pelecehan yang terjadi di tahun 2022 lalu. Dalam laporan tersebut, Iklima diketahui menunjuk Rasman sebagai pengacaranya. Hotman kemudian balik melaporkan Iklima dan Rasman terkait dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Iklima sempat membantah dirinya tak pernah menuding Hotman pernah melakukan pelecehan. Iklima sempat mengaku dirinya menjadi korban malpraktik seorang pengacara dan berujung pada penunjukan pengacara baru untuk mendampinginya. Kasus ini sempat dimediasi oleh Bareskrim Polri agar masalah yang muncul tidak perlu dilanjutkan ke proses berikutnya. Mediasi kemudian dilaporkan gagal. Abdul Fahris yang adalah pengacara Iklima menyatakan hal ini gagal dan justru terjadi upaya saling cakar antara Hotman dan Rasman pada upaya mediasi tersebut. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, pihak Bareskrim Polri menetapkan Rasman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik pada Hotman. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber lewat gelar perkara yang dilakukan 20 Maret 2023 lalu. Perseteruan keduanya kemudian berujung pada sidang yang ricuh yang dilaksanakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 lalu. Kericuan bermula saat hakim memutuskan sidang digelar tertutup karena materi sidang yang bermuatan asusila. Keputusan hakim ini ditentang oleh Rasman namun tidak berubah. Sidang menjadi ricuh dan akhirnya hakim memutuskan sidang diskors sampai di situasi kondusif. Sesaat kemudian hakim meninggalkan ruang sidang dan Rasman mendatangi Hotman. Hal ini direkam dan beredar di media sosial. Rasman tampak mendatangi Hotman, memegang bahunya dan mengatakan sesuatu sambil menunjuk Hotman. Sejumlah tim Hotman Paris menghampirinya dan membawanya keluar ruang sidang. Puncaknya, salah satu pengacara Rasman terlihat naik ke atas meja.